Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cihaan Arifin dengan NIM 11820600055, semester 5B Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan memaparkan atau mengulas sedikit materi mengenai biokimia, yaitu materi mengenai struktur dan fungsi lipid, metabolisme lemak, dan sintesis asam lemak. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Pertama, yaitu struktur dan fungsi lipid. Lipid merupakan senyawa yang relatif tak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar seperti ether, alkohol, dan benzen. Lipid terbagi menjadi 4 macam, yaitu triacylglycerol atau TAG, kolesterol, fosfolipid, dan steroid. Fungsi lipid. Lipid berfungsi sebagai sumber energi, cadangan penghasil energi setelah karbohidrat, hormon, pelarut beberapa vitamin seperti A, D, E, dan K, sebagai isolator panas, pelindung organ penting, ciri kelamin sekunder, dan sebagai bahan penyusun membran sel atau organel dan lipoprotein. Berdasarkan sumbernya, lipid terbagi menjadi 2 macam, yaitu lipid nabati yang terbentuk dari gliserol dan asam-asam lemak yang tidak jenuh, mengandung fitosterol, kadar asam lemak tidak jenuh, dan pada suhu kamar berbentuk cair. Kedua, lipid hewani yang mengandung kolesterol. Lipid hewani lebih kecil daripada lipid nabati dan berbentuk padat pada suhu kamar. Struktur lipid. Berdasarkan struktur kimia, lipid ialah ester gliserida dengan jumlah atom lebih dari 10 yang terbentuk dari reaksi esterifikasi antara asam lemak dan gliserol. Berikut ini struktur dari reaksi kimia pada lipid, asam lemak, dan gliserol. Kedua, yaitu struktur trigliserida. Terbagi menjadi lemak dan minyak. Lemak dan minyak tergolong ke dalam senyawa trigliserida atau triacylglycerol, senyawa yang memiliki 3 gliserol. Berikut ini gambar dari reaksi struktur trigliserida. Selanjutnya, aturan penamaan lemak. Diawali dengan kata gliserol atau gliseril, diakhiri dengan nama asam lemak yang menyusun lemak tersebut. Lemak sederhana, nama asam lemak diberi awalan tri dan akhiran at atau in. Contohnya asam palmiat C15H31COOH dan asam miristat C13H27COOH. Lemak majemuk, nama asam lemak diurutkan sesuai abjad bahasa Inggris, dan nama asam lemaknya diberi akhiran O, kecuali asam lemak terakhir diberi akhiran at atau in. Contohnya gliserol laurolineleo. Contoh penamaan lemak. Berikut ini gambar R1, R2, dan R3 ini merupakan rantai hidrokarbon, di mana jika lemak terbentuk dari
asam karboksilat yang sejenis atau R1, R2, dan R3-nya itu sejenis, maka disebut lemak sederhana. Berbeda jika lemak terbentuk dari R1, R2, dan R3 yang berbeda jenisnya, itu disebut lemak campuran. Berikut ini contoh penamaan lemak, di mana pada tristearin atau gliseril tristearat itu terdiri dari atau terbentuk dari gliserol dan asam stearat sehingga namanya menjadi tristearin atau bisa juga menjadi gliseril tristearat. Yang kedua itu tripalmitin yang terbentuk dari gliserol dan asam palmitat menjadi gliseril tripalmitat. Selanjutnya, perbedaan lemak dan minyak. Menurut asalnya, lemak itu berasal dari hewan, sedangkan minyak itu berasal dari tumbuhan. Asam lemak pada lemak itu jenuh, sedangkan minyak itu tidak jenuh. Esensial pada lemak itu non-esensial, sedangkan minyak itu esensial. Pada wujud kamar, lemak berbentuk padat, sedangkan minyak berbentuk cair. Titik didih pada lemak itu lebih tinggi dibandingkan dengan minyak. Contoh lemak itu berupa mentega, keju, dan susu. Sedangkan pada minyak itu seperti minyak kelapa dan minyak zaitun. Materi kedua yaitu metabolisme lipid. Mobilisasi triasiglycerol. Hidrolisis triasiglycerol menjadi asam lemak dan gliserol di dalam sel lemak. Pelepasan asam lemak dari sel lemak lalu akan ditransport ke jaringan-jaringan yang memerlukan energi. Aktivasi enzim amilase. Enzim lipase dalam jaringan adiposa atau jaringan lemak akan diaktifasi oleh hormon-hormon seperti hormon epinefrin, glukagon, dan adrenokortikotropik. Selanjutnya, hormon-hormon tersebut akan merangsang reseptor 7-TM yang mengaktifasi adenilat siklase sehingga CAM meningkat yang akan mengaktifkan protein kinase A dan selanjutnya akan mengaktifkan lipase dengan cara fosforilasi. Metabolisme terbagi ke dalam dua, yaitu metabolisme gliserol, di mana gliserol yang terbentuk akan diabsorpsi oleh liver, lalu difosforilasi dan dioksidasi menjadi dihidroksiaseton fosfat, dan diisomerisasi menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Nah, berikut ini gambar struktur dari reaksi metabolisme gliserol. Kedua yaitu metabolisme asam lemak, di mana aktivasi asam lemak akan ditransport oleh asil lemak koenzim A atau fatty acyl-CoA. Reaksi-reaksi dalam metabolisme asam lemak sebagai berikut, yaitu oksidasi, hidrasi, dan pemutusan ikatan karbon atau reaksi tiolisis. Selanjutnya, oksidasi dan transportasi asam lemak. Asam lemak dioksidasi di mitokondria. Asam lemak akan mengalami aktivasi sebelum memasuki mitokondria. ATP memacu pembentukan ikatan tioester antara gugus karboksil asam lemak dan gugus sulfihidril pada koenzim A. Reaksi aktivasi berlangsung di membran luar mitokondria yang dikatalis oleh enzim asil koenzim A sintetase. Gugus asil pada asil koenzim A ditransfer ke gugus OH karnitin, membentuk asil karnitin yang dikatalis karnitin asil transferase 1 pada membran luar mitokondria. Asil karnitin akan melintasi membran dalam mitokondria yang dikatalis enzim translokase.
Gugus asil ditransfer kembali ke koenzim A yang berada dalam matriks dan dikatalis oleh karnitin asil transferase 2. Enzim translokase akan memindah kembali karnitin ke sitosol. Berikut ini pemecahan asam lemak menjadi asetil koenzim A atau beta oksidasi. Yang pertama yaitu dehidrogenasi, di mana berperan pada pembentukan rantai ganda antara atom C2 dan C3. Mempunyai akseptor hidrogen berupa FAD+, dan di antara asam lemak yang berbeda panjangnya, berbeda pula enzimnya. Kedua, hidrasi, di mana akan mengkatalis hidrasi transenoil koenzim A dan penambahan gugus hidroksi pada C nomor 3. Enzim ini bersifat stereospesifik yang menghasilkan 3L hidroksiasil koenzim A. Ketiga, dehidrogenasi atau oksidasi yang mengkatalis oksidasi OH pada C nomor 3 atau C beta menjadi keton dan akseptor elektronnya berupa NAD+. Terakhir, tahap tiolisis, di mana beta ketotialase akan mengkatalis pemecahan ikatan tioester dan asetil koenzim A akan dilepas dan tersisa asil lemak koenzim A yang terhubung dengan tiosistein ikatan tioester. Tiol HS koenzim A akan menggantikan sistein tiol menghasilkan asil lemak koenzim A dengan pemendekan 2 karbon. Ketiga, yaitu sintesis asam lemak. Tidak semua sintesis asam lemak itu berarti kebalikan dari degradasi asam lemak. Enzim yang berbeda bekerja dalam reaksi yang berlawanan dengan degradasi dan sintesis. Perbedaan degradasi dan sintesis asam lemak. Lokasi terjadinya sintesis itu di sitosol, sedangkan degradasi itu pada matriks mitokondria. Bentuk senyawa pada sintesis itu terikat secara kovalen pada carrier gugus asil yang dinamakan ACP, sedangkan degradasi itu terikat secara kovalen pada koenzim A. Enzim yang terlibat pada sintesis itu saling berasosiasi dalam sebuah rantai polipeptida yang dinamakan fatty acid sintase, sedangkan pada degradasi tidak berasosiasi. Selanjutnya, kebutuhan oksidator atau reduktor pada sintesis itu memerlukan senyawa reduktor NADPH, sedangkan degradasi memerlukan senyawa oksidator berupa NAD+ dan FAD. Berikut ini gambar dari struktur reaksi oksidatif degradasi dan sintesis. Terlihat perbedaannya dari gambar ini. Selanjutnya, sintesis asam lemak. Sintesis asam lemak ini pada eukariotik dan prokariotik itu sama saja, di mana terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, biosintesis asam lemak dari asetil koenzim A di sitosol, yang dilanjutkan dengan pemanjangan rantai asam lemak di mitokondria dan ER, dan yang terakhir desaturasi di ER. Berikut ini reaksi asam palmiat. Dari 8 asetil koenzim A yang diperlukan akan menghasilkan 7 ATP dan 14 NADPH. Di mana enzim yang digunakan yaitu enzim kompleks berupa fatty acid sintase. Adapun tahapan sintesis asam lemak, reaksi awal yang pertama yaitu karboksilasi gugus asetil jadi malonyl koenzim A. Reaksi dikatalis asetil koenzim A karboksilase, di mana reaksinya sebagai berikut. Biotin enzim ditambah ATP ditambah HCO3- menghasilkan karbon dioksida biotin enzim ditambah ADP sama dengan PI.
Sedangkan karbon dioksida biotin enzim ditambah asetil koenzim A akan menghasilkan malonil koenzim A ditambah biotin enzim. Kedua yaitu pemanjangan rantai putaran 1, di mana pembentukan asetil ACP dan malonil ACP akan dikatalis asetil transasilase dan malonil transasilase. Berikut ini reaksinya. Asetil koenzim A ditambah ACP akan menghasilkan asetil ACP ditambah koenzim A. Malonil koenzim A ditambah ACP akan menghasilkan malonil ACP ditambah koenzim A. Berikut ini reaksi kondensasi yang terjadi, di mana reaksinya sebagai berikut. Asetil ACP ditambah malonil ACP akan menghasilkan asetoasetil ACP ditambah ACP ditambah karbon dioksida. Yang pertama, reaksi reduksi 1, di mana asetoasetil ACP akan direduksi menjadi 3-hidroksibutiril ACP. Reaksi ini memerlukan NADPH sebagai preduksi, di mana enzim yang digunakan adalah beta-ketoasil ACP reduktase. Kedua, yaitu reaksi dehidrasi, di mana dehidrasi 3-hidroksibutiril ACP akan menjadi krotonil ACP yang merupakan transenoil ACP. Dan yang terakhir, reduksi krotonil ACP 2, di mana reduksi krotonil ini akan menjadi butiril ACP dengan menggunakan senyawa preduksi NADPH yang dikatalis oleh enzim enoil ACP reduktase. Dan yang tahap terakhir yaitu pemanjangan rantai 2, di mana kondensasi butyryl ACP dengan malonil ACP akan membentuk C6 beta-ketoasil ACP. Pemanjangan rantai diteruskan sampai terbentuk C16 asil ACP. Berikut ini hasil stoikiometri dari keseluruhan sintesis palmitat, yaitu di mana 8 asetil koenzim A ditambah 7 ATP ditambah 14 NADPH ditambah 6 ion hidrogen akan menghasilkan palmitat ditambah 14 NADP+ ditambah 8 koenzim A ditambah 6 H2O ditambah 7 ADP dan 7 P. Nah, itu dia sedikit ulasan materi mengenai biokimia. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.